Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Waduh. Sampai kau gini dulu. Kakek tok ebonge wis. Kilo cuwet kilo. Kilo. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allah. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Waduh. Sampai kau gini dulu. Kakek tok ebonge wis. Kilo cuwet kilo. Kilo. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Waduh. Sampai kau gini dulu. Kakek tok ebonge wis. Kilo cuwet kilo. Kilo. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allah. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Davi Pratama. Pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur erupsi. Gunung api itu mengeluarkan asap pekat dengan ketinggian 3.676 meter. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur erupsi. Gunung api aktif itu mengeluarkan abu serta asap pekat berwarna abu-abu. Hujan abu mengakibatkan desa Sumberluwuh di Kecamatan Candipuro tertutup abu. Waduh. Sampai kau gini dulu. Kakek tok ebonge wis. Kilo cuwet kilo. Kilo. Allahu Akbar. Polisi dan aparat gabungan juga telah meminta masyarakat untuk mengungsi. Astagfirullah. Allah. Dan pemirsa, kini kita telah bergabung dengan ahli vulkanologi Bapak Surono untuk menganalisis erupsi Semeru yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Selamat malam Pak Surono. Selamat malam para pemirsa. Pak Surono, dari erupsi yang terjadi pada sore tadi di Gunung Semeru ini, kira-kira apa yang bisa diwaspadai oleh warga sekitar untuk mengantisipasi adanya erupsi susulan nanti, Pak? Saya kira harus dilihat apakah kebalasan. Halo Pak Surono. Halo ya. Iya, silakan Pak Surono. Tadi sempat terputus Pak Surono. Halo, sudah dengar suara saya? Iya, sudah jelas Pak Surono. Silakan. Oke. Andai kan memang kubah lapan sudah tutup semua, tentunya ya aktivitas tidak mungkin. Namun bila kubah lapan tidak ada, saja hal yang paling harus dilakukan. Pak Surono, mohon maaf. Pak Surono, mohon maaf, ini audionya terkendala, sambil kita perbaiki audio dengan Pak Surono. Ya Allah, Buri Dan Allah. pemirsa, Allahu Akbar. pada sore tadi erupsi Gunung Semeru terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dari visual yang Anda saksikan di layar kaca bisa terlihat bagaimana kepulan asap tebal keluar dari Gunung Semeru dan bisa dilihat dari wilayah-wilayah yang berada di sekitar Gunung Semeru. Kami masih mencoba terus untuk mengetahui kondisi terkini di sana.
apakah aktivitas vulkanik di Gunung Semeru juga sampai saat ini masih terjadi. Namun sementara dari gambar yang bisa kita saksikan bersama, warga berhamburan keluar rumah dan mencoba menyelamatkan diri. Dan untuk membahas bagaimana mengantisipasi aktivitas vulkanik susulan, kami juga sudah terhubung dengan Bapak Surono. Pak Surono, bagaimana sambungan audio kita sudah terdengar Pak Surono? Halo, 1, 2, 3, saya udah dengar. Iya, baik. Silakan Pak Surono, tadi sempat terputus. Sebenarnya apa yang harus diwaspadai oleh warga terkait dengan aktivitas vulkanik yang terjadi di Gunung Semeru, Pak? Yang jelas sudah ada awan panas guguran. Yang paling harus ditingkatkan kewaspadaannya adalah alur lembah atau sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Utamanya biasanya adalah langganannya adalah Sukobokan. Itu masyarakat harus betul-betul tidak ada aktivitas di bantaran maupun di dalam sungai. Karena sekarang musim hujan, bila terjadi hujan lebat berlangsung lama, ya kan, endapan awan panas ini bisa berkembang menjadi lahar hujan, dan endapannya adalah endapan awan panas. Lahar hujan ini bisa menjadi panas, ya kan? Dan itu pertama. Kedua adalah karena endapannya masih panas dan musim hujan bisa bercampur dengan air hujan, bisa ada letusan-letusan di tengah sungai. Itu karena awan panasnya yang masih panas gitu ya, kena air tiba-tiba, maka akan terjadi letupan-letupan, namanya letusan sekunder di alur lembah atau di sungai. Begitu saya kira yang harus diwaspadai, ya kan. Kemudian adalah banyaknya ketebalan abu di atap. Bila memang cukup tebal harus hati-hati karena musim hujan, ya. Bisa menjadi sangat berat bila daya dukung rumah tidak kuat, bisa ambruk karena ada abu vulkanik. Tetapi kalau tipis-tipis saja ya tidak perlulah khawatir. Baik, kalau dilihat dari pola letusan atau pola erupsi yang terjadi tadi sore, Pak Surono, apakah ini juga patut diwaspadai oleh warga sampai tingkatan harus evakuasi dari rumah mereka? Saya kira evakuasi karena arahnya tidak menyebar ya, hanya ke arah tertentu, dan satu kebetulan hujan sehingga abu yang terbangan mengikuti arah angin bisa langsung ke sapu air hujan dan jatuh ya. Tetapi yang merugikan adalah bisa terjadi aliran lahar hujan di beberapa sungai yang berhulu di puncak Semeru. Nah, kalau masalah mengungsi ini ya tadi hindari bantaran sungai gitu ya. Jangan ada di tepi sungai karena saya khawatirnya karena lahar hujan ini berlangsung cepat bisa saja dia berbelok kemana saja gitu yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan tidak seperti itu, dia akan mengalir tetap di alur lembah atau di sungai yang memang ada endapan awan panas yang tadi baru saja terjadi. Oke, baik. Dan kita juga sudah terhubung bersama Budi Santosa, Kepala BPBD Jawa Timur. Oh, maksud kami Indra Wibawa Laksana, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Lumajang. Selamat malam, Pak Indra. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Indra, saat ini bisa dijelaskan Pak bagaimana situasi terkini khususnya di sekitaran erupsi Gunung Semeru, Pak? Halo. Iya, Pak Indra, bisa dengar suara saya? Ya, medisnya kita bergabung. Saya dengan beberapa staff, Pak Indra, salah satu di Lumajang, Kepala Bidang Kedaruratan. Sementara evakuasi masih berlangsung. Ya, keadaan gelap dan APG awan panas guguran sudah berhenti. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Bagaimana dengan aktivitas warga di sana, Pak? Bisa dijelaskan situasinya, Pak? Warga yang ada di Rangkoboan, ya, ini kita fungsikan baik secara mandiri ataupun berbasis keluarga, dan dengan relawan dan di tempat tempat aman. Yaitu di desa tetangga, di desa Sumberbujur yang sementara kita laksanakan. Oke, ada berapa tempat Pak yang dijadikan mungkin posko sementara untuk evakuasi warga di sana?
masih tersebar, ada yang di bank kita, ada di lapangan, juga ada yang di masjid, ada di rumah masyarakat yang aman kita fungsikan untuk tempat evakuasi. Baik. Kemudian ini kan hari sudah gelap, Pak. Apa yang menjadi fokus BPBD di sana, khususnya terkait keselamatan warga? Yang jadi fokus kita semua masyarakat yang berdampak itu kita fungsikan, kita di tempat aman. Ini masih berlangsung baik pakai kendaraan 4x4 maupun dengan kendaraan sepeda motor menggunakan trail. Karena ketebalan abu kurang lebih perkiraan sekitar 30 cm di tempat yang paling berdampak. Ada berapa personil, Pak, yang diturunkan dari BPBD sendiri? Mau diulangi, Pak, ini sekali. Baik, Pak Indra, ada berapa personil yang diturunkan untuk membantu mengevakuasi warga ke tempat yang aman? Baik, Pak Indra, ada berapa personil? Halo, Pak, suaranya tidak terdengar. Halo? Iya, sambil kita perbaiki audio kami dengan Pak Indra, saya kembali ke Pak Surono. Pak Surono, saat ini sudah di sana tentu situasi sudah gelap gulita. Kemudian warga juga masih ada rasa khawatir untuk terjadinya erupsi susulan yang terjadi di Gunung Semeru. Kira-kira apa yang harus dilakukan warga? Apa yang bisa dilakukan warga untuk mengamankan dirinya pada situasi seperti ini? Jauhkan dari bantaran sungai Besukobokan atau jangan terlalu dekat dengan alur lembah, terutama sungai Besukobokan. Karena awan panas ini biasanya ke arah sana dan hujan masih berlangsung. Bila curah hujan di atas puncak atau sekitar puncak cukup tinggi, bisa berkembang menjadi lahar hujan yang arahnya itu memang masuk ke daerah yang rendah, alur lembah atau alur sungai yang sering menjadi langganan dalam Besukobokan. Tolong hindari itu, jauhkan masyarakat dari itu. Itu saja dulu, ya kan? Terkait dengan erupsi susulan, kemungkinan itu juga bisa terjadi lagi ke depannya, Pak Surono? Paling tidak kami ngambil risiko yang terburuk ya, ya kan, masih ada, gitu ya, kemungkinan masih ada. Tetapi tentunya harus mengikuti arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Apakah mungkin masih ada guguran kubah lava, ya kan? Atau tidak? Tadi dilaporkan ya, saya dengar bahwa aktivitas vulkanik menurun. Boleh aktivitas menurun, tetapi kubah lavanya masih ada nggak? Kalau aktivitas menurun dan kubah lavanya tidak ada, kemungkinan terjadi awan panas guguran susulan, kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan. Tetapi kalau misalnya kubah lavanya masih ada, ya harus hati-hati. Tetapi yang paling harus dilakukan adalah hindari alur lembah, ya kan, bantaran sungai, Besukobokan, itu saja. Baik. Saya kembali ke Pak Indra. Pak Indra, bisa dengar suara saya, Pak Indra? Ini Pak Joko, Pak Indra masih terima telepon. Baik, Pak Indra, bagaimana dengan desa terdampak yang terparah di sana? Seperti apa, Pak, situasinya? Iya, saya nyambungkan ya. Iya. Sampai saat ini kita masih fokus ke evakuasi warga yang terdampak. Yang bisa masuk ke lokasi hanya mobil 4x4. Itu yang bisa masuk ke lokasi. Karena abunya sekitar 30 cm ketebalannya. Begitu kena hujan, dampaknya jalannya licin. Sehingga kami tunggu evakuasi 4x4, standby di ambulan, baru kita geser ke lokasi yang lebih aman. Oke, dari catatan yang Anda terima, ada berapa lokasi, Pak, yang terparah terdampak? Yang paling parah di Jerakoban, satu desa, tapi desanya dusun Jerakoban. Satu desa dengan berapa penduduk, Pak? Apakah sudah ada datanya? Belum masuk. Ini proses evakuasi masih berjalan. Oke, proses evakuasi masih berjalan. Penyelamatan warga dulu. Penyelamatan warga dulu, semua kita keluar dari rumah, kita evakuasi pakai armada yang bisa untuk ngangkut. Baik. Pak Indra, tadi juga Pak Surono mengatakan bahwa yang pertama kali harus diwaspadai adalah wilayah-wilayah di sekitar sungai dan sebisa mungkin menjauhkan warga dari aliran sungai. Apakah ini juga menjadi catatan BPBD? Iya. Kebetulan warga yang di sini dari sungai agak jauh, posisinya di atas gitu ya. Cuma tadi saat terjadi
awal terjadi APG, masyarakat sempat melihat aliran sungai besar apa tidak gitu. Ternyata disusul oleh dentuman lagi yang berdampak pada hujan abu. Itu baru teman-teman saudara kami yang ada di sana pada berhamburan karena hujan abunya sangat deras sekali. Hujan abu Ini sangat saya di deras. lokasi ketebalannya hampir 30 cm. Oke. Ada berapa aliran sungai Pak di sekitar Gunung Semeru yang mungkin harus diwaspadai saat ini? Yang saat ini yang satu aliran yaitu yang mengarah ke Geladak Perak itu Bejo Koboan. Satu aliran itu yang besar. Sehingga kami tidak bisa melihat kondisi debit airnya sekarang karena gelap. Dan jarak dari saya berdiri sekarang sekitar 4 kilo ke lokasi sungai. 1/4 kilo ke lokasi sungai? 4 kilo dari saya berdiri ke lokasi sungai. Oke, 4 Dari lokasi kilometer. sungai itu ke puncak Semerunya 11 kilo. Oke. Saya kembali ke Pak Surono. Pak Surono, dari informasi yang kita dapatkan bersama bahwa kita ketahui sungainya hanya ada satu aliran sungai yang mungkin memiliki potensi besar untuk diwaspadai oleh warga sekitar. Radius aman berapa jaraknya Pak kira-kira? Sebetulnya radius aman direct itu bisa 5 kilo gitu kan. Oke. Tetapi begitu dia berkembang menjadi lahar hujan, itu bisa jauh, ya kan? Atau luncuran awan panas ekornya itu bisa jauh. Apalagi kalau misalnya Besuk Kobokan ini sudah relatif penuh ya, bisa sampai belasan kilometer. Tetapi alurnya jelas lah biasanya Besuk Kobokan itu, ya kan? Demikian juga ada lahar lah, ya kan? Memang ada kepanikan jelas lah kalau 4 kilo dari Besuk Kobokan ya abu cukup tebal, ya kan? Abu cukup tebal dan masyarakat pasti akan panik gitu ya. Abu campur air itu di jalan sangat merepotkan itu, ya kan, kendaraan juga susah masuk ya. Apalagi dengan jarak pandang licin, terbatas ya Pak Surono. jarak pandang terbatas karena mungkin abu masih terus berbawa air hujan ya, akan menjadi gelap gitu ya. Please hati-hati ya kan, hati-hati terutama adalah ya alur sungai. Alur sungai harus dihindari. Memang mungkin belum sampai ke bawah lah lahar itu, tetapi tetap harus hati-hati. Kita tidak tahu pandangan ke arah puncak itu kan apakah ada hujan atau tidak, itu saja. Oke, biasanya jika kita lihat polanya, berapa estimasi kira-kira aliran sungai ini akan sampai ke bawah? Nah, belasan kilo lah ya, bisa belasan kilo jarak jangkaunya dari Semerunya gitu. Kalau volumenya endapan awan panasnya cukup besar itu bisa belasan kilo gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Indra. Pak Indra, Anda masih bersama saya, Pak Indra ya? Halo Pak Indra. Halo Pak Indra. Pak Indra ini. Pak Indra masih bersama saya? Halo. Iya Pak Indra. Iya gimana? Baik, dari pantauan di lapangan tadi Anda sempat mengatakan jaraknya adalah 4 kilo dari posisi Anda sekarang. Apakah ada informasi terbaru bagaimana situasi sungai di sana? Sungainya. Dari sini 1 kilo. Untuk aliran lahar Gunung Semeru, ya, itu material yang dari puncak Gunung Semeru sudah berkisar ke bawah dari puncak. Itu sudah naik. Nah, masyarakat yang ada di sekitarnya. Halo Pak Indra? Halo. Iya, silakan Pak. Halo, gimana? Iya, tadi aliran sungai sudah sampai ke bawah, seperti apa Pak? Aliran sungai sudah sampai ke bawah memang. Berkisar sampai ke mana jembatan Perak itu, sampai mana itu? Kamar Kajang, sudah sampai ke sana. Lokasi di tempat yang terparah, ini di Keraboboan, itu material debu kisaran antara 30 sampai 40 cm. Sampai saat ini kondisi aktivitas Gunung Semeru sendiri sudah berhenti. Jadi sementara kita penanganan masalah dampak
APG-nya yang kita laksanakan. Oke, baik. Saya ingin menyoroti persoalan mengevakuasi warga ini, Pak. Tadi Anda katakan sudah dievakuasi ke tempat-tempat aman. Bagaimana kondisi pengungsian atau posko-posko pengungsian sementara yang dibuat, seperti apa kondisinya di sana, Pak? Mungkin sudah ada informasi? Ya. Untuk tempat pengungsian, sementara ini kita mungkin ada di tempat di masjid, ada di balai desa, ada juga di rumah masyarakat yang relatif aman kita pakai untuk tempat pengungsian. Dan kita siapkan juga tenda atau masyarakat, tempat pengungsian yang kita siapkan tadi masih kurang, kita siapkan tenda juga. Kebutuhan yang mendesak, makanan siap tadi dan lain sebagainya, kita siapkan dapur umum juga kita siapkan. Masuk matras, pakaian hangat dan lain sebagainya. Itu yang kita siapkan. Baik, artinya kebutuhan dasar sudah berusaha untuk dipenuhi untuk membantu warga di pengungsian. Bagaimana dengan rumah-rumah warga yang memang ditinggalkan, Pak? Ini kan warga mengungsi. Bagaimana dengan rumah warga? Apakah memang juga ada petugas yang diturunkan untuk mengawasi, Pak, di sana? Betul. Ini kan kami juga dengan lokasi rumah warga yang kita pantau, rumah warga sudah kok semua. Ya, ini kita sudah koordinasi dari dalam Polres, Kodim dan Batan 527 juga meluncur di lokasi yang sangat berdampak rumah-rumah masyarakat yang sudah ditinggalkan. Baik, artinya jarak tempat pengungsian dengan aliran sungai dan juga dari pusat erupsi ini cukup jauh ya, Pak? Berapa jaraknya, Pak? Jaraknya ya berkisaran 5 kilo sampai kisaran 5 kilo lah sampai 7 kilo. Tapi masih kita relatif aman. Oke, baik. Pak Indra dan Pak Surono, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita terkait erupsi Gunung Semeru usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom Weekend akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.